Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Wijaya, NPM 2341-2032 dari kelas akuntansi 23A. Kali ini saya akan membahas materi pengantar manajemen, yaitu rencana dan tujuan organisasi. Kita ke pengertian perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan, strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya. Pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Tujuan organisasi yang pertama, mewujudkan efektivitas kerja. Yang pertama yakni menciptakan kinerja yang efektif serta terarah. Sebab dengan efektivitas kerja yang baik, maka akan mempermudah suatu organisasi untuk bisa mencapai tujuan yang efektif pula. Yang kedua yaitu semua bagian dalam organisasi dapat terkoordinasi. Efisiensi serta efektivitas kerja hanya bisa diwujudkan ketika setiap bagian dalam organisasi dapat saling berkoordinasi dengan baik. Sedangkan koordinasi yang baik dapat tercipta dengan adanya manajemen di dalam organisasi. Perencanaan organisasi dalam proses pelaksanaannya yang paling sesuai dengan fungsi utamanya adalah 5W+1H. Yang pertama ada what, apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Yang kedua ada why, kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan. Yang ketiga ada where, di manakah lokasi yang paling pas atau tepat untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Yang keempat ada when, kapankah pekerjaan tersebut dimulai dan kapan diselesaikan. Yang kelima ada who, atau siapa saja yang terlibat dalam pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan perusahaan. Yang terakhir ada how, bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Karakteristik perencanaan organisasi. Yang pertama ada fungsi manajerial, yaitu fungsi yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian, karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup perencana yang dapat dibuat. Yang kedua ada pasif, adalah perencanaan yang harus bisa turun hadir pada suatu segmen dalam organisasi, walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkatan dan departemen. Yang ketiga ada proses intelektual, suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Yang keempat ada futuristik. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa, dan juga memprediksi sehingga pihak perusahaan akan lebih siap menghadapi tantangan dan halangan yang ada di masa depan nanti secara efektif. Kesimpulannya, dari berbagai ulasan yang dapat disimpulkan bahwa pengertian rencana dan tujuan organisasi sangat berperan pada kelancaran operasional serta perkembangan sebuah organisasi atau perkumpulan, di mana manajemen tersebut diperuntukkan bagi seluruh sumber daya yang terlibat agar efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan meningkat dan bisa semakin cepat dilaksanakan. Sekian video pembelajaran yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.